Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Beta ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang beta, beta disesuaikan, dan beta untuk pasar modal berkembang. Next. Lalu di sini ada beberapa nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu Muhammad Fahmi Irsyad dengan NIM 2010803124. Yang kedua di sini ada Mirza Mayang Safitri dengan NIM 060. Lalu selanjutnya ada Leni Indriani 097 dan juga saya sendiri Ade Hermawan 126. Next. Jadi materi yang akan kami presentasikan sekarang itu ada dua. Yang pertama mengenai beta dan yang kedua itu mengenai beta disesuaikan dan beta untuk pasar modal berkembang. Oke, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang beta. Di sini pengertian beta. Beta merupakan suatu pengukur volatilitas return dari suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas KI mengukur volatilitas return sekuritas KI dengan return saham. Beta portofolio mengukur volatilitas return portofolio dengan return saham. Jadi bisa disimpulkan bahwa beta adalah pengukur resiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Volatilitas sendiri merupakan fluktuasi dari return-return sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Lalu di sini ada mengestimasi beta. Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar, yaitu return-return sekuritas dan juga return pasar. Data akuntansi menggunakan laba perusahaan dan juga laba indeks pasar, dan juga data fundamental menggunakan variabel-variabel fundamental. Beta yang dihitung dengan data pasar disebut beta pasar, beta yang dihitung dengan data akuntansi disebut beta akuntansi, dan beta yang dihitung dengan data fundamental disebut dengan beta fundamental. Lalu di sini yang pertama itu beta pasar. Beta pasar dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Di sini ada dua cara untuk menghitung beta pasar. Yang pertama cara manual dan yang kedua menggunakan teknik regresi. Di teknik regresi ini dibagi lagi. Yang pertama dengan cara model indeks tunggal dan yang kedua model CAPM. Di sini ada contoh 11.1, teman-teman bisa lihat di bukunya itu halaman 466. Return-return dari sekuritas A dan return-return pasar selama 10 minggu tabel sebagai berikut. Di sini yang pertama menggunakan cara manual. Secara manual, beta sekuritas A dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, buat diagram tersebar yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return pasar untuk tiap-tiap periode yang sama. Untuk contoh ini, periode yang digunakan adalah mingguan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat return pasar itu letaknya di X atau horizontal dan return pasar itu letaknya di Y atau vertikal. Dan di sini teman-teman menambahkan titik-titik sesuai dengan data yang ada di tabel. Oke, cara selanjutnya yaitu tarik garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik-titik hubungan di atas. Prosedur ini membuat kesalahan kuadrat lebih kecil. Di sini teman-teman bisa lihat garis lurus yang warna orange ini.
Jadi kita mulainya itu dari periode awal yang dimana di return pasar itu 4,0 dan di return sahamnya itu 7,5. Lalu kita garis lurus sampai di periode terakhir. Lalu cara yang ketiga, beta historis untuk sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik tersebut. Dan di sini kita sudah menarik garis lurus. Yang pertama itu letaknya di periode awal di 4,0 dan 7,5. Lalu berakhir di 14,0 dan 8,0. Nah, lalu ini kan letak dari apa namanya? Letak dari periode akhirnya itu 13,5%. Nah, lalu periode awalnya itu 7,5%. Nah, jadi periode akhir dikurangi periode awal, lalu yang untuk beta untuk yang return pasar juga sama periode akhir dikurangi periode awal. Jadi di sini hasilnya itu 1,5. Dan selanjutnya cara yang kedua itu menggunakan teknik regresi. Beta dapat juga dihitung dengan menggunakan teknik regresi. Teknik regresi untuk mengestimasi beta suatu sekuritas dapat dilakukan dengan menggunakan return-return sekuritas sebagai variabel dependent dan return-return pasar sebagai variabel independen. Persamaan regresi yang digunakan untuk mengestimasi beta dapat didasarkan pada model indeks tunggal dan juga model CAPM. Yang pertama di sini menggunakan model indeks tunggal. Rumusnya itu ada di samping. Teman-teman juga bisa lihat contoh dari 11.2 ini di halaman 468. Dari data di atas, dari data di contoh 11.1, tabel yang sebelumnya, hasil dari perhitungan dengan teknik regresi adalah sebagai berikut. Dari hasil regresi di atas, persamaan regresi yang didapat adalah return saham A sama dengan 2,014638 ditambah 1,4334515 return pasar. Beta merupakan koefisien parameter dari variabel RM yaitu sebesar 1,434,515. Koefisien ini adalah signifikan dengan p-value sebesar 0,0001. Signifikan karena lebih kecil dari 1%. Lalu yang kedua menggunakan model CAPM. Rumusnya itu bisa teman-teman lihat ada rumus yang sudah disesuaikan, yang dimana return bebas resiko itu yang tadinya ada di kanan eh, beralih ke kiri. Lalu teman-teman bisa lihat contoh dari 11.3 ini di halaman 470. Dari contoh 11.1, return-return sekuritas A dan return-return pasar selama 10 minggu ditambah dengan return bebas resikonya tampak pada tabel sebagai berikut. Hasil dari regresi tampak sebagai berikut. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi return saham A dikurangi return bebas resiko sama dengan 4,392,592 ditambah 1,068792 dalam kurung return pasar dikurangi return bebas resiko. Jadi besarnya beta adalah 1,068792 yang secara statistik juga signifikan, tidak sama dengan 0 dengan p-value sebesar 0,0085. Beta yang diperoleh dengan model CAPM ini cukup berbeda dengan beta yang diperoleh dari model indeks tunggal, yaitu 1,434515. Dan di sini teman-teman bisa lihat juga contoh berikutnya itu 11.4 ada di halaman 471 sampai 472.
Dengan menggunakan data di contoh 11.1, besarnya beta yang dihitung berdasarkan rumus di samping sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa lihat rumus di samping. Di sini kita ke tabelnya dulu. Jadi yang di bawah itu adalah rata-rata. Jadi sebelumnya kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-ratanya itu menggunakan metode rata-rata aritmatika, yang dimana kita menjumlahkan semuanya dari 7,5% ditambah terus sampai 14,0, lalu hasilnya itu dibagi sejumlah periodenya. Di sini periodenya itu 10, berarti dibagi 10. Maka hasilnya menjadi 10,55. Begitu pula dengan return pasar. Nah, di sini kan rumusnya itu coba keterangannya. Nah, di sini rumusnya itu eh, B B sekuritas ke I sama dengan kovarian pasar sekuritas ke I dibagi varian pasar sekuritas ke I. Jadi di sini untuk mencari hasil dari kovariannya, yaitu return return saham A dikurangi rata-rata, lalu dikali return pasar dikurangi rata-rata return pasar. Jadi di sini kita misalkan contohnya di periode yang pertama, 7,5% dikurangi 10,55, lalu dikali 4,0% dikurangi 5,95. Maka hasilnya yaitu 5,9475. Lalu selanjutnya di sini kita mencari variannya. Variannya yaitu return pasar, misalkan yang 4,0 dikurangi 5,95 lalu dipangkat 2. Maka hasilnya menjadi 3,8025. Besarnya beta adalah sebagai berikut. Jadi karena kita sudah mengetahui jumlah dari kovarian dan variannya, kita tinggal bagi saja. Jadi kovarian dibagi dengan varian, yang dimana 23,2075 dibagi 16,225. Maka hasilnya yaitu 1,434515. Besarnya beta yang diperoleh yaitu sebesar 1,434515 adalah sama dengan beta yang dihitung dengan teknik regresi di contoh 11.2. Lalu di sini yang kedua adalah beta akuntansi. Jadi beta akuntansi ini dapat dihitung secara sama dengan beta pasar yang menggunakan data return, yaitu dengan mengganti data return dengan data laba akuntansi. Rumus beta akuntansi sebagai berikut. Keterangannya, di sini teman-teman bisa lihat rumusnya itu HI sebagai beta akuntansi sekuritas KI sama dengan kovarian antara laba perusahaan KI dengan indeks pasar dengan indeks laba pasar dibagi varian dari indeks laba pasar. Kita langsung saja ke contohnya. Di sini teman-teman bisa lihat contoh dari 11.5 ini berada di halaman 473. Misalnya suatu pasar modal hanya mempunyai 3 macam sekuritas, yaitu A, B, dan C. Dengan demikian, indeks laba pasar dapat dihitung dengan cara rata-rata aritmatika laba perusahaan A, B, dan C. Laba akuntansi untuk perusahaan A, B, C, dan indeks laba pasarnya selama 10 periode. Jadi di sini teman-teman mencari rata-ratanya dulu, yang dimana menggunakan rata-rata aritmatika seperti yang sebelumnya, kita jumlahkan semuanya dulu, lalu dibagi jumlah periode. Nah, lalu di sini kovarian antara laba sekuritas A dengan laba pasar dan varian laba pasar dapat dihitung sebagai berikut. Jadi tabel sebelumnya itu eh, jadi untuk mencari periodenya, hasil dari periode 1 misalkan saham periode 1 itu dengan cara 4,0
periode saham 1 4,0 dikurangi rata-ratanya 4,9 lalu dikali 2,55 dikurangi rata-rata dari return pasar yaitu 3,405. Jadi hasilnya itu 0,7695. Itu untuk saham yang B dan C itu sama, caranya sama kayak tadi. Dan untuk mencari varian, itu kita tinggal apa? Mencari periode awalnya. Misalkan periode awalnya kan 2,55 dikurangin rata-ratanya yaitu 3,405 lalu dipangkat 2, maka hasilnya menjadi 0,731,023. Untuk semuanya, kalau misalkan semua periode sudah dihitung, nah nanti kita dijumlahin dan totalnya itu bisa teman-teman lihat di bawah. Jadi beta akuntansi sekuritas A, B, dan C dapat dihitung sebagai berikut. Jadi kita langsung saja masukkan rumus yang tadi, yang dimana rumusnya itu kovarian dibagi varian ya. Jadi hasilnya itu misalkan kovarian saham A itu 1,3683333 dibagi total dari variannya yaitu 1,590028. Maka hasilnya itu 0,860572. Untuk menghitung saham B dan C itu caranya sama seperti tadi. Beta akuntansi digunakan pertama kali di studi Brown and Ball pada tahun 1969 yang menggunakan persamaan regresi untuk mengestimasinya. Brown and Ball menggunakan perubahan laba akuntansi, bukan tingkat laba akuntansi untuk menghitung beta akuntansi. Persamaan regresi untuk mengestimasi beta akuntansi adalah sebagai berikut. Rumusnya teman-teman bisa lihat di sebelah kiri dan juga keterangannya di sebelah kanan. Oke, jadi di sini ada contoh 11.6, teman-teman bisa lihat di halaman 476. Dari contoh 11.5 sebelumnya, perubahan laba akuntansi untuk perusahaan A dan perubahan indeks laba pasar adalah sebagai berikut. Data akuntansi menggunakan data perubahan laba akuntansi dapat diestimasi dengan menggunakan teknik regresi. Berdasarkan persamaan 11.4 ini rumus yang sebelumnya ya. Jadi dengan demikian, laba akuntansi yang dihitung menggunakan teknik regresi di atas adalah sebesar 0,754153 yang secara statistik signifikan berbeda dengan 0. Baik, mungkin setelah materi selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Maisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang beta fundamental, beta pasar, dan beta fundamental serta beta portofolio. Beaver, Kepler, dan Scholes menggunakan 7 macam variabel. Variabel yang pertama adalah dividen payout. Diukur sebagai dividen yang dibayarkan dibagi dengan laba yang tersedia untuk pemegang saham umum. Yang kedua ada asset growth. Didefinisikan sebagai perubahan tingkat pertumbuhan tahunan dari aktiva total. Yang ketiga ada leverage. Didefinisikan sebagai nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva. Yang keempat ada liquidity, diukur sebagai current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kelima ada asset size, diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Yang keenam ada earning variability, diukur dengan nilai deviasi standar dari price earning ratio atau rasio P per E, harga saham dibagi dengan laba perusahaan. Yang ketujuh ada accounting beta, diperoleh dari koefisien regresi dengan variabel dependen perubahan laba akuntansi dan variabel independen adalah perubahan indeks laba untuk pasar indeks laba untuk laba akuntansi portofolio pasar. Contoh korelasi antara beta dengan
variabel-variabel fundamental. Koefisien korelasi Spearman rank berada di baris yang pertama, sedangkan koefisien korelasi produk momen berada di baris kedua yang disajikan di dalam kurung. Tabel berikut ini dapat dilihat pada halaman 483. Langkah selanjutnya untuk mendapatkan beta fundamental adalah mendapatkan efek dari variabel-variabel fundamental ini dengan beta pasar secara serentak menggunakan model multivariat. Secara khusus, regresi cross-seksional untuk suatu periode tertentu dapat berupa BI sama dengan A0 ditambah A1 dikali X1I ditambah A2 dikali X2I ditambah titik ditambah AN dikali XNI ditambah EI. Dengan subskripsi menggunakan perusahaan ke I secara khusus jika menggunakan ketujuh variabel-variabel fundamental dapat dituliskan sebagai berikut. BI sama dengan A0 ditambah A1 div I ditambah A2 growth I ditambah A3 live I ditambah A4 liqui I ditambah A5 size I ditambah A6 FRI ditambah A7 A beta I ditambah EI. Dari hasil koefisien estimasi A0, A1, A2 sampai dengan A7, maka beta fundamental HI dapat diprediksi dengan rumus sebagai berikut ini. BI sama dengan A0 ditambah A1 div I ditambah A2 growth I ditambah A3 live I ditambah A4 liqui I ditambah A5 size I ditambah A6 FRI ditambah A7 A beta I. Dengan keterangan BI adalah beta pasar perusahaan KI, div I adalah pembayaran dividen perusahaan KI, growth I pertumbuhan aktiva perusahaan KI, live I leverage perusahaan KI, liqui I likuiditas perusahaan KI, size I ukuran aktiva perusahaan KI, FRI variabilitas laba perusahaan KI, H beta I beta akuntansi perusahaan KI, dan EI adalah kesalahan residu perusahaan KI. Misalnya dari hasil regresi multivariat ini didapatkan persamaan regresi dengan semua koefisien secara statistik signifikan sebagai berikut. HI sama dengan 0,05 dikurang 1,2 div I ditambah 1,5 growth I ditambah 1,05 live I dikurang 0,07 liqui I dikurang 0,0085 size I ditambah 0,15 FRI ditambah 0,35 A beta I. Nilai-nilai variabel fundamental untuk suatu perusahaan pada periode ini adalah sebagai berikut ini. Dividen payout-nya 0,075, aset growth-nya 0,05, leverage-nya 0,9, liquidity 1,8, aset size 5,1, earning variability 0,55, accounting beta 1,5. Selanjutnya tinggal dimasukkan saja 0,05 dikurang 1,2 div I, dividen payout-nya adalah 0,075, ditambah 1,5 growth I, aset growth-nya 0,05, ditambah 1,5 live I, leverage-nya 0,9, dikurang 0,7 liqui I, liquidity-nya 1,8, dikurang 0,0085 size I, aset size-nya 5,1, ditambah 0,15 FRI, yaitu earning variability-nya 0,55, ditambah 0,35 A beta I, accounting betanya 1,5. Maka didapatkan hasil 1418. Beta pasar dan beta fundamental. Beta return pasar dan beta fundamental masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari beta return pasar adalah beta ini mengukur respon dari masing-masing sekuritas terhadap pergerakan pasar. Kelemahan dari beta return pasar adalah tidak langsung mencerminkan perubahan dari karakteristik perusahaan karena beta return pasar dihitung berdasarkan hubungan data pasar. Return perusahaannya merupakan perubahan dari harga saham dengan return pasar dan tidak dihitung berdasarkan data karakteristik perusahaan, seperti misalnya data fundamental pembayaran dividen. Beta fundamental juga memiliki kelebihan bahwa beta ini secara langsung berhubungan dengan perubahan karakteristik perusahaan. Karena beta ini dihitung menggunakan data karakteristik tersebut, beta fundamental juga mempunyai kelemahan, yaitu variabel-variabel karakteristik mempunyai efek terhadap beta fundamental yang sama untuk perusahaan. Kemudian, data return pasar dan data karakteristik digabungkan untuk menghitung beta. Dengan penggabungan ini diharapkan
Kelemahan masing-masing perhitungan beta tertutup dan semua kebaikannya tergabung, sehingga diharapkan daya prediksinya untuk menghitung beta di masa mendatang lebih akurat. Yang ketiga ada beta portofolio. Beta portofolio dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang dari masing-masing individual sekuritas yang membentuk portofolio sebagai berikut. BP-nya merupakan beta portofolio, BI-nya merupakan beta individual sekuritas ke I, WI-nya sama dengan proporsi sekuritas ke I. Beta portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan dengan beta tiap-tiap individual sekuritas. Alasannya adalah sebagai berikut ini. Beta individual sekuritas diasumsikan konstan dari waktu ke waktu. Kenyataannya, beta individual sekuritas dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan beta individual sekuritas dapat berupa perubahan naik atau perubahan turun. Beta portofolio akan meniadakan perubahan beta individual sekuritas dengan perubahan beta individual sekuritas yang lainnya. Dengan demikian, jika beta tidak konstan dari waktu ke waktu, maka beta portofolio akan lebih tepat dibandingkan dengan beta individual sekuritas. Yang kedua adalah perhitungan beta individual sekuritas juga tidak lepas dari kesalahan pengukuran atau kesalahan acak. Pembentukan portofolio akan mengurangi kesalahan acak ini karena kesalahan acak satu sekuritas menggunakan Kesalahan acak satu sekuritas mungkin akan ditiadakan oleh kesalahan acak sekuritas yang lainnya. Dengan demikian, beta portofolio juga diharapkan akan lebih tepat dibandingkan dengan beta individual sekuritas lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai beta disesuaikan dan beta untuk pasar modal berkembang. Yang pertama, menyesuaikan dan memprediksi beta. Jadi, karakteristik beta ini mengarah ke nilai 1. Oleh karena itu, beta ini perlu disesuaikan untuk memiliki karakteristik tersebut. Belum ini menyajikan bukti bahwa beta ini cenderung mengarah ke nilai 1. Jika kita lihat, untuk periode yang pertama ini, jika dia lebih kecil dari 1, maka untuk periode selanjutnya, dia akan mengarah ke nilai 1 atau naik ke nilai 1. Tapi sebaliknya, jika periode yang pertama ini lebih besar dari 1, maka dia akan menurun untuk ke nilai 1. Jadi sesuai ya dengan karakteristik beta. Kemudian beta untuk pasar modal berkembang. Beta untuk pasar modal berkembang ini perlu disesuaikan. Alasannya adalah beta yang belum disesuaikan masih merupakan beta yang disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron. Perdagangan tidak sinkron ini terjadi di pasar yang tipis. Pasar tipis itu ialah pasar yang transaksinya jarang. Perdagangan tidak sinkron. Jadi ketidaksamaan waktu antara return sekuritas dengan return pasar dalam perhitungan beta disebabkan karena perdagangan sekuritas-sekuritas yang tidak sinkron. Perdagangan tidak sinkron ini terjadi karena beberapa sekuritas tidak mengalami perdagangan untuk beberapa waktu. Jadi misalnya sekuritas A ini terakhir kali diperdagangkan pada tanggal 27. Kemudian tidak diperdagangkan lagi sampai tanggal 31. Ketika menghitung beta, ini terjadi ketidaksinkronan. Ini disebabkan karena harga sekuritas A hasil dari transaksi tanggal 27 dihubungkan dengan harga indeks pasar pada tanggal 31. Kemudian pengujian terhadap bias. Ini return beta, rumus beta return indeks pasar. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini untuk rumusnya. Ini kovarian RM adalah sama dengan varian RM, maka rumusnya menjadi varian RM dibagi dengan varian RM sama dengan 1. Ini berarti return untuk indeks pasar adalah bernilai 1. Kemudian, ini contohnya, misalnya suatu pasar modal hanya mempunyai 4 buah saham yang tercatat, yaitu saham A, B, C, dan D. Harga-harga saham ini untuk 20 hari pengamatan tampak di tabel berikut ini. Jadi, indeks pasar ini didapatkan dari penjumlahan saham A, saham B, saham C, dan saham D, kemudian dibagi dengan 1.900 dikali dengan 100. Kenapa 1.900? 1.900 ini
eh, dihitung dengan menggunakan cara equal indeks pasar, dihitung dengan cara menggunakan equal weighted dengan nilai dasar misalkan dengan 1900. Maka didapatkan hasil 121,053. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian untuk yang minus ini berarti saham tersebut tidak diperdagangkan pada hari tersebut. Kemudian ini adalah data untuk return sahamnya. Return saham ini saham A 0,111 ini didapatkan dari penjumlahan saham 0,111 ini didapatkan dari ini ya, 500 dikurangi dengan 450, kemudian dibagi dengan 450, hasilnya 0,1111. Begitu juga dengan seterusnya, begitu juga dengan saham B, saham C, dan saham D. Kemudian penghitungan return indeks pasar caranya sama, yakni 134 ini dikurangi dengan 121, kemudian dibagi dengan 121. Begitu juga dengan seterusnya ya, sampai akhir. Kemudian kemudian dari saham A, B, C, dan D ini diregresikan, diperolehlah hasilnya berikut ini. 0,335 untuk saham A, saham B 0,370, saham C 1,228, dan saham B 1,996. Kemudian dicari rata-ratanya menjadi 0,982. Ini kan sama ya dengan karakteristik beta, dia cenderung mengarah ke nilai 1. 0,982 ini kan mendekati nilai 1, yang berarti bias yang terjadi ini tidak terlalu serius. Kemudian pengujian terhadap bias. Pengujian terhadap bias ini ada 3 metode. Metode Scholes dan William, Simpson, dan Fowler-Sandorke. Yang pertama metode Scholes dan William. Scholes dan William memberikan solusi untuk mengoreksi bias dari perhitungan beta akibat perdagangan tidak sinkron. Rumusnya berikut ini ya. Untuk contohnya langsung, dari data-data saham A, B, C, D, dan data indeks pasar di tabel 12.6, tabel yang ini, yang tabel return saham, ini maka beta-beta masing-masing sekuritas dapat dihitung atau diregresikan seperti tabel berikut ini. Jadi ini hasil dari regresian return saham tadi ya. Ini 0,451 ini didapatkan dari meregresikan return saham A untuk periode ke T RIT dengan data indeks pasar untuk periode ke T-3. Begitu juga dengan seterusnya 0,407 caranya sama, ini diregresikan ya. Kemudian ini dari data return indeks pasar tabel tadi, korelasi antara return indeks pasar periode ke T dengan return indeks pasar pada sebelumnya tampak di tabel berikut ini. Jadi ini korelasinya. Kemudian ini ada beta yang dikoreksi menurut metode Scholes dan William. Ini rumusnya. 0,639 ditambah dengan 0,306 dikurangi dengan 0,0095 dibagi dengan 1+2 dan 0,325. Didapatkan 0,590. Begitu juga sama dengan beta B, beta C, beta D, caranya sama. Kemudian ini secara ringkasnya ya, untuk beta yang sebelum dikoreksi dan beta sesudah dikoreksi menurut metode Scholes dan William. Ini beta yang sudah dikoreksi. Dari contoh ini ternyata kan beta yang terkoreksi ini lebih mengarah ke nilai 1. Hal ini konsisten dengan karakteristik beta bahwa beta ini cenderung mengarah ke nilai 1. Kalau di buku itu, ini kan tadi menggunakan 1 periode ya.
Kalau contoh ini tadi kan menggunakan satu periode saja. Kemudian kalau di buku itu ada yang menggunakan 2 periode dan 3 periode. Caranya sama, hanya saja rumusnya ini ditambah dengan rumusnya tadi. Rumus yang ini ditambah dengan beta I min 2. Nah, beta I min 2, kemudian ditambah beta I min 1, ditambah beta I 0, tambah beta I plus 1, dan ditambah beta I plus 2. Dibagi dengan 1 plus 2, dikali PI ditambah 2, dikali P2. Ini caranya sama seperti yang ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Naisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan metode Dimson. Dimson menyederhanakan cara Scholes dan Williams ini dengan cara menggunakan regresi berganda, sehingga hanya digunakan sebuah pengoperasian regresi saja berapapun banyaknya periode lag dan lead. Untuk banyaknya buah periode lag dan lead, rumus beta koreksian menurut metode Dimson untuk sekuritas ke-1 adalah sebagai berikut. RI dikali T sama dengan alpha I ditambah beta I pangkat min N dikali RMT dikurang N ditambah titik-titik ditambah beta I pangkat 0 dikali RMT ditambah titik-titik ditambah BI pangkat N dikali RMT ditambah N ditambah EIT. Hasil dari beta koreksian adalah penjumlahan dari koefisien-koefisien regresi berganda, sehingga metode Dimson ini juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan koefisien. Besarnya beta koreksian adalah sebagai berikut. Beta I ditambah beta I di pangkat min N ditambah titik, beta I pangkat 0 ditambah titik, ditambah beta I pangkat plus N. RI titik T sama dengan return sekuritas ke I periode ke T. RMT dikurang N, return indeks pasar periode lag T dikurang N. RMT ditambah N, return indeks pasar periode lead T tambah N. Contohnya dari data return sekuritas ABCD dan return indeks pasar yang ada di tabel halaman 505, hasil persamaan regresi berganda untuk satu periode lag dan lead adalah RAT sama dengan minus 0,0115 ditambah 0,612 RMT dikurang 1 dikurang 0,322 RMT ditambah 0,007 RMT ditambah 1 ditambah ERT. Yang RBT-nya 0,005 ditambah 0,085 RMT dikurang 1 ditambah 0,227 RMT ditambah 0,19 RMT ditambah 1 ditambah EBT yang RCT-nya 0,0076 dikurang 0,211 RMT dikurang 1 ditambah 1,365 RMT dikurang 0,146 RMT ditambah 1 ditambah ECT yang RDT-nya minus 0,025 dikurang 0,606 RMT minus 1 ditambah 2,450 RMT minus 0,100 RMT ditambah 1 ditambah EDT. Besarnya beta koreksian menurut Dimson adalah sebesar beta A sama dengan 0,612 dikurang 0,321 ditambah 0,007 menghasilkan 0,298. Beta B 0,085 ditambah 0,227 ditambah 0,109 sama dengan 0,421. Beta C sama dengan minus 0,212 ditambah 1,336 dikurang 0,146 sama dengan 1,008. Beta D minus 0,608 ditambah 2,451 dikurang 0,101 sama dengan 1,743. Secara ringkas, beta sebelum dan sesudah dikoreksi dengan menggunakan metode Scholes dan Williams tampak di tabel berikut ini. Koefisien regresi, saham A, saham B, saham C, saham D. Besarnya beta koreksian menurut Dimson adalah
beta A sama dengan 0,160 ditambah 0,086 dikurang 0,309 ditambah 0,369 dikurang 0,434 menghasilkan 0,473. Jadi tinggal ditambah atau dikurangin saja ke bawah. Selanjutnya yang beta B 0,128 dikurang 0,101 ditambah 0,260 ditambah 0,074 ditambah 0,031 menghasilkan 0,391. Beta C minus 0,082 dikurang 0,309 ditambah 1,629 ditambah 1,627 dikurang 0,483 ditambah 0,610 menghasilkan 1,278. Beta D 0,153 dikurang 0,184 ditambah 2,259 ditambah 0,305 dikurang 850 menghasilkan 1,683. Kemudian untuk 3 periode lag dan lead persamaan regresi berganda yang digunakan di metode Dimson menjadi RIT sama dengan alpha I ditambah beta I pangkat minus 3 dikali RMT dikurang 3 ditambah beta I pangkat minus 2 dikali RMT minus 2 ditambah BI beta I pangkat 1 dikali RMT minus 1 ditambah BI pangkat 0 dikali RMT ditambah beta I ditambah beta I pangkat 1 RMT ditambah 1 ditambah beta I pangkat 2 dikali RMT plus 2 ditambah beta I pangkat 3 dikali RMT tambah 3 ditambah EIT. Dengan menggunakan data return sekuritas A, B, C, D, dan return indeks pasar yang ada di tabel berikut, hasil koefisien-koefisien regresi berganda adalah sebagai berikut ini. Besarnya beta koreksian menurut Dimson adalah sebesar beta A-nya minus 0,192 ditambah 0,764 dikurang 0,618 dikurang 0,018 ditambah 0,101 dikurang 0,430 dikurang 0,694. Maaf, ini ada tipe, harusnya minus 1,192. Menghasilkan 1,638. Yang beta B minus 0,003 ditambah minus 0,030, maaf itu tipe lagi, ditambah 0,160 dikurang 0,120 ditambah 0,324 dikurang 0,0074 ditambah 0,278 dikurang 0,196 menghasilkan 0,343. Beta C minus 0,589 ditambah 0,202 dikurang 0,817 ditambah 1,789 dikurang 0,645 ditambah 0,739 dikurang 0,477 menghasilkan 0,152. Beta D-nya 2,119 dikurang 0,942 ditambah 1,323 ditambah 1,600 ditambah 1,152 dikurang 1,508 ditambah 1,745 menghasilkan 0,5490. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan beta menggunakan metode Fowler dan Norke. Jadi, ini contoh dari metode Fowler dan Norke ya. Menurut Fowler dan Norke, bahwasanya metode Dimson yang hanya menjumlah koefisien regresi tanpa memberi bobot akan tetap memberikan beta yang bias. Jadi, Fowler dan Norke ini memberikan 4 tahapan untuk koreksi beta. Yang pertama, operasikan persamaan regresi berganda seperti yang dilakukan di metode Dimson. Kemudian, operasikan persamaan regresi untuk mendapat korelasi serial return indeks pasar dengan return indeks pasar periode sebelumnya.
Kemudian yang ketiga, hitung bobot yang digunakan. Kemudian hitung beta koreksian sekuritas ke I yang merupakan penjumlahan koefisien regresi berganda dengan bobot. Kemudian ini contohnya, dari data return sekuritas A, B, C, D, dan return indeks pasar yang ada di tabel 12.6, ini tabel yang return indeks pasar tadi, data return saham. Hasil persamaan regresi berganda untuk satu periode lag dan net adalah sebagai berikut. Kemudian ini hasil persamaan regresi untuk korelasi serial. Ini rumusnya ada di halaman 518. Kemudian ini besarnya bobot yang digunakan, hasilnya 0,803, dan ini beta koreksian menurut metode Fowler dan Norke. Kemudian, untuk dua periode lag dan lead, koreksi beta dilakukan dengan mengoperasikan regresi berganda, rumus bobot, dan rumus beta koreksian adalah sebagai berikut. Ini rumusnya. Nah, ini ringkasan hasil perhitungan dari ketiga metode Scholes dan William, Dimson, dan Fowler dan Norke. Jadi dari hasil ringkasan ini terlihat bahwa pengoreksian beta menggunakan banyak periode lag dan lead belum tentu menghasilkan yang lebih baik. Dari ketiga metode ini, metode sederhana yaitu metode Dimson memberikan koreksi yang lebih baik dibandingkan metode lainnya untuk satu periode. Jadi kalau untuk satu periode ini lebih baik menggunakan metode Dimson. Kemudian untuk koreksi beta yang menggunakan banyak periode lag dan lead, ini meningkatkan bias. Hal ini disebabkan karena frekuensi ketidaksinkronan jarang. Jika perdagangan sudah sinkron, maka koreksi dengan lag dan lead akan membuat tidak sinkron. Koreksi dengan banyak periode lag dan lead akan memberikan hasil yang baik untuk kasus-kasus yang frekuensi tidak sinkronnya tinggi. Cara lain untuk mengoreksi bias yang terjadi akibat perdagangan tidak sinkron adalah dengan cara membuang observasi sampel yang menyebabkan terjadinya bias. Hasil dari koreksi ini adalah sebagai berikut. Ini beta untuk sekuritas A 0,092, kemudian untuk sekuritas B 0,240, dan beta untuk sekuritas C 1,232. Untuk beta sekuritas C 1,232 dan beta untuk sekuritas D 2,395. Kemudian dicari rata-ratanya 0,990. Hasil dari beta ini menunjukkan bahwa beta yang dihitung tidak atau mungkin kecil sekali biasnya. Ini sesuai dengan karakteristik beta, bahwasanya nilai beta ini cenderung mengarah ke nilai 1. Baik, terima kasih, saya akhiri.